Klasifikasi dari gangguan mental atau mental health itu ya, itu tuh ada dua yang biasanya dialami oleh anak-anak dan dialami oleh orang dewasa. Nah, kalau yang biasa dialami anak-anak itu seperti misalnya gangguan perkembangan, itu biasanya dari internal karena penyebabnya bisa karena faktor genetik atau karena ada ketidaksempurnaan perkembangan dari otak. Hai kawan Merdeka, senang sekali kita berjumpa lagi di Glam Talk hari ini bersama dengan saya Ricky Giovanno. Yang pasti hari ini kita akan membahas banyak hal di Glam Talk kali ini. Tapi sebelumnya saya mau ngingetin untuk kawan Merdeka, jangan lupa untuk dinyalakan dulu lonceng notifikasinya biar update terus informasi-informasi dan juga video terbaru dari Merdeka FM. Dan jangan lupa untuk di-subscribe juga kawan Merdeka. Dan hari ini kita akan ngomongin soal mental health ya. Kali ini kita akan bersama dengan Ibu Yuliana Yeni Haryanto. Beliau ini adalah seorang founder dari RoboKids, Gallup Certified Coach dan juga konselor LK3. Kita akan langsung sapa beliau. Selamat siang Ibu. Selamat siang Pak Riki. Gimana Bu kabarnya hari ini? Sehat ya? Luar biasa sehat, puji Tuhan. Oke, dan hari ini kita bertandang langsung ke tempat Bu Yuliana di RoboKids. Mungkin bisa diberikan informasi begitu Bu Yuliana terlebih dahulu, RoboKids ini lokasinya ada di mana begitu? Oke, RoboKids ini ada 14 lokasi sebenarnya. Kalau di Surabaya itu ada beberapa tempat dan Sidoarjo. Yang head office ini di Patos seperti yang sekarang kita ada, lalu ada di Rungkut, ada di Jiwok, lalu ada di Dukuh Kupang, dan ada di Sidoarjo, Gading Fajar. Oke, banyak sekali. Betul. Untuk pilihan tempat-tempat mana yang lebih dekat dengan. Oke, baik Bu Yuliana, hari ini kita akan berbicara mengenai mental health di masa pandemi. Ini pandemi kurang lebih hampir ulang tahun yang kedua. Betul. Desember ini ulang tahun yang kedua. Udah nggak kerasa 2 tahun melewati pandemi, dan di 2 tahun ini saya sering kali mendengar beberapa teman begitu Bu Yuliana. Beberapa kerabat selalu menggunakan 2 kata yang sering sekali saya dengar adalah mental health. Aduh, saya kena mental health. Tapi sebenarnya mental health ini apa Bu Yuliana? Oke, mental health itu kalau diartikan ya secara harafiah itu kan kesehatan dari mental. Nah, mental itu berarti non fisik, artinya berhubungan dengan kejiwaan. Nah, dalam kejiwaan itu ada 3 sih ya hal yang perlu diperhatikan, yaitu pikiran, emosi, kehendak. Nah, orang dikatakan sehat secara mental kalau ketiga hal itu imbang. Artinya nggak ada yang lagi terganggu gitu loh salah satunya. Dan juga kalau kita lihat arti dari kesehatan mental ya menurut Undang-Undang RI nomor 18 tahun 2014 itu disebutkan bahwa seseorang itu dikatakan sehat mental kalau secara fisik, secara mental, secara spiritual, dan secara sosial dia itu bisa berfungsi dengan baik, bisa produktif, dan bisa tahu kemampuannya, serta mampu mengatasi berbagai tekanan. Nah itu, jadi kuncinya di sana. Berarti kalau disimpulkan begini Bu Yuliana, apakah dengan hal-hal yang Ibu sebutkan tadi, semua orang, hampir semua orang, apakah sangat rentan terkena mental health disorder itu tadi, Bu Yuliana? Menurut saya, setiap orang bisa saja ya terganggu ya. Sama seperti kalau kita secara fisik itu bisa sakit, ya, karena virus kan di mana-mana ya kalau secara fisik ya. Demikian juga yang mental ini. Nah, tapi ada orang-orang tertentu yang memang secara genetik itu sudah lebih rentan daripada orang-orang yang lain. Sama seperti kalau misalnya penyakit keturunan, diabetes, gitu kan ya. Kalau lebih rentan. Ya, lebih rentan
terkena kalau dia nggak menjaga pola hidupnya. Sama seperti kesehatan mental juga gitu. Kalau ada riwayat anggota keluarga yang pernah atau alami ya gangguan mental, nah kemungkinan itu nanti ada genetik yang terwariskan. Begitu. Lalu untuk indikator seperti apa Bu Yuliana yang mungkin bisa membuat orang akhirnya sadar bahwa sebenarnya dirinya ini sedang mental health disorder nih? Indikatornya apa Bu Yuliana? Ya, salah satu yang mudah nampak itu dari perilaku ya, keseharian, lalu keadaan emosi. Nah itu kalau dari sisi emosi mungkin jadi sensi gitu ya, gampang marah-marah, sedih gitu kan, lalu yang nggak jelas gitu kan, terus marah-marah juga nggak jelas ya. Lalu juga kadang pikiran tuh nggak bisa konsentrasi, rasanya kan, aduh aku error blank gimana gitu, itu terganggu pikirannya. Atau kadang jadi nggak malas ngapa-ngapain. Gitu. Itu juga mental health disorder ya? Bisa juga. Saya hari Sabtu begitu soalnya. Kalau itu normal karena pas libur kan. Baik. Jadi ada beberapa hal yang mesti diperhatikan ya, maksudnya dengan hal-hal sepele seperti kadang kita kan mau melakukan sesuatu kayak ngeblank gitu ya, mau ngapain, bingung, tidak fokus dengan tujuannya, ternyata itu adalah salah satu indikasi. Tapi kalau ditarik ke masa pandemi seperti sekarang Bu Yuliana, mungkin dari beberapa orang yang berkonseling dengan Bu Yuliana secara langsung, sebenarnya apa yang mereka rasakan ketika pandemi seperti ini, kasus-kasus mental health disorder itu Yuliana? Ya, kebanyakan yang ditemui adalah kasus-kasus kecemasan, lalu mungkin trauma, ya, lalu juga mungkin kedukaan. Nah, karena masa pandemi ini banyak sekali orang-orang yang kehilangan nggak cuma kehilangan orang-orang yang dikasihi, tapi juga secara ekonomi, kehilangan pekerjaan, lalu kehilangan kesempatan untuk bersosialisasi, betul. Lalu kehilangan, apalagi ya, banyak deh hal-hal yang biasa dia bisa lakukan, bisa nikmati, sekarang nggak bisa gitu. Dan apakah memang mental health disorder ini hanya menyerang, kalau tadi Bu Yuliana bilang kalau di masa pandemi banyak orang yang kehilangan pekerjaan, berarti ini kan orang-orang dewasa. Nah, apakah anak-anak sebenarnya juga rentan atau bisa terkena mental health disorder itu? Bisa, sangat bisa. Sangat bisa? Iya, betul. Penyebabnya apa itu? Banyak faktor ya kalau anak-anak ya. Kalau dari survei ya membuktikan bahwa ternyata di masa pandemi itu anak-anak itu banyak mendapat tekanan dari orang tua justru. Jadi kira-kira disebutkan itu 38% itu stres karena di rumah aja ya, 24 jam ketemu orang tua. Nah, bayangkan sih, saya juga bisa membayangkan kalau selama ini anak-anak belajar di sekolah kan orang tua nggak tahu prosesnya. Betul. Tahu di rumah udah beres, semua beres ya. Tapi kalau lihat anak belajar di rumah gitu, belum lagi kalau online gitu kan, nyambi gadgetan apa, kan kudu marah atau gimana gitu. Terus bantu bikin PR gitu kan, kok nggak bisa, terus tugasnya juga banyak loh ternyata. Itu orang tua stres, anaknya stres juga. Oke, jadi sebenarnya anak terkena mental health disorder itu bukan karena dari dalam dirinya ya, jadi karena faktor eksternalnya lebih banyak dari orang tua terutama. Tergantung, bisa juga dari internal, bisa juga dari eksternal. Oke, kalau dari internal itu apakah bisa terdeteksi secara terlihat secara jelas begitu Bu kalau untuk anak-anak? Sebenarnya begini, klasifikasi dari gangguan mental atau mental health itu ya, itu tuh ada dua yang biasanya dialami oleh anak-anak dan dialami oleh orang dewasa. Nah, kalau yang biasa dialami anak-anak itu seperti misalnya gangguan perkembangan, itu biasanya dari internal karena penyebabnya bisa karena faktor genetik atau karena ada ketidaksempurnaan perkembangan dari otak. Ya, seperti misalnya ADD, attention deficit disorder, atau
ADHD, ada hyperactivity-nya, atau ASD, ya, autism spectrum disorder. Nah, itu karena gangguan perkembangan. Si anak itu tidak dipengaruhi karena lingkungannya gimana, tapi memang dari dalam sendiri dia memang terkendala seperti itu. Akibatnya dia nggak bisa mengontrol emosi maupun perilaku. Kayak gitu. Nah, jadi sebenarnya di sini peran orang tua ya yang sangat besar untuk membantu anak keluar dari situasi tersebut ya. Iya. Kita kembali ke masa pandemi, Bu Yuliana. Banyak tadi katanya Bu Yuliana orang-orang yang akhirnya kehilangan pekerjaan, kehilangan orang-orang yang dikasihi, dan mungkin ditambah dengan ketakutan akan informasi yang ada. Tapi kalau Bu Yuliana melihat sendiri, ini kan tren pandemi kan sudah tidak sehektik 1 tahun yang lalu, di mana banyak sekali kita temukan ambulans baru di mana-mana. Saya juga termasuk orang yang takut waktu itu, Ibu. Tapi kalau untuk sekarang dengan pandemi kondisinya sudah cukup membaik, apakah Ibu juga melihat peluang orang-orang yang mental health disorder ini juga ikut membaik? Ya, saya optimis sih, karena kan sekarang sudah mulai kerja lagi ya, office sudah mulai dibuka, sekolah mulai dibuka. Paling tidak itu orang-orang dapat memulai lagi rutinitas yang dulu. Nah, itu juga membuat mereka bisa lebih refresh ya, bisa keluar rumah lah paling tidak kayak gitu. Dan lagi kan juga bisa ketemu dengan orang lain secara langsung ya. Memang sih ketemu via online, Zoom, meeting dan semuanya itu bisa. Tapi kayaknya beda ya kalau ketemuan online sama ketemuan langsung. Intensnya beda betul mungkin ya. Iya. Nah, itu membuat happy loh sebenarnya. Betul. Tapi bagaimana bicara misalkan kita nih tahu nih pasangan gitu, mungkin suami, istri, atau mungkin anak-anak kita sedang terkena gangguan mental. Apa sebenarnya yang bisa kita lakukan sebagai orang terdekat? Sebenarnya kalau kita biasa mengamati dan sudah dekat ya hubungannya, pasti kerasa gitu. Kayak contohnya misalnya saya gitu ya. Mungkin biasa suami saya tuh orangnya rame gitu kan, pulang kerja cerita gitu-gitu ada apa-apa, tiba-tiba jadi pendiam gitu kan, murung gitu kan, terus kemudian ditanyain marah gitu kan, padahal saya nggak ada salah apa-apa gitu kan. Nah, istri tentu jangan ikut marah, tapi perlu dicek kenapa ya suamiku begini, cek dulu dirinya sendiri, apakah saya ada salah sama dia. Kalau nggak ada, nah coba pelan-pelan ya cari waktu yang tepat, lalu mungkin pas suasananya lagi enak, dianya ditanya ada apa sih sebenarnya, jangan dibales dengan kekerasan juga ya. Jadinya perang nuklir nanti ya. Betul. Iya. Kita melihat situasi dan juga kondisi di pandemi ini kan memang membuat orang banyak yang terkena kondisi gangguan mental. Bahkan kata mental health disorder itu untuk beberapa tahun ini mungkin sangat sering dipakai untuk orang-orang yang sedang mungkin bermasalah dalam dirinya, merasa ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Sebenarnya gangguan mental ini apakah, mohon maaf, sama dengan kondisi yang disebut dengan ODGJ atau mungkin gila seperti itu? Bu Yuliana. Iya, istilah ODGJ dengan gila itu completely different ya. Jadi ODGJ itu singkatan kan orang dengan gejala gangguan jiwa atau gangguan jiwa. Jadi belum tentu dia itu stadiumnya gila. Ya, jadi terganggu saja jiwanya. Nah, kadang karena stigma ya di masyarakat itu menganggap bahwa kalau orang itu sudah terganggu jiwanya, wah ini udah ke arah situ gitu kan, membuat orang itu jadi keluarganya malu gitu kan, lalu disembunyikan gitu kan, malah nggak tertolong ya. Nah, justru kalau gangguannya itu masih dini, alangkah baiknya kalau segera ditangani. Iya. Jadi memang bisa ke arah sana nantinya kalau terlalu akut. Iya, betul. Gitu. Jadi untuk orang terdekatnya pun mesti harus peka dan harus segera menemukan solusinya. Nah, kadang ada orang yang masih bingung,
Bu Yuliana, mungkin orang-orang awam yang mungkin menyaksikan Glam Talk kali ini banyak yang bingung kalau misalkan ini ada orang terdekat sedang terkena gangguan mental, saya harus bawa kemana? Ke psikolog, psikiater, atau konselor? Kadang bingung area mana yang harus dijangkau. Kalau menurut Bu Yuliana, mungkin bisa memberikan pengertian dari tiga hal tersebut. Baik, memang ada 3 profesional itu ya yang dikenal dan biasanya menjadi rujukan dalam kasus gangguan kejiwaan. Cuman perlu diketahui juga seberapa parahnya kasus yang dialami seseorang. Jadi kalau misalnya dia itu belum sampai berhalusinasi ya mau bunuh diri atau mungkin yang sudah self harm yang parah sekali kayak gitu kan, sudah nggak kenal orang gitu. Nah itu perlu ke psikiater karena mungkin butuh medikasi atau obat. Karena psikiater ini seperti dokter, beliau punya wewenang untuk meresepkan obat-obat antidepresan atau obat-obat psikotik. Nah, sedangkan psikolog itu profesional di bidang psikologi yang menangani kasus-kasus orang-orang yang terganggu melalui asesmen ya. Jadi dites nih, keadaan emosionalnya kayak gimana, ada tesnya. Lalu ada juga gimana sih depresinya, seberapa. Nah itu kira-kira melakukan tes-tes seperti itu dan beliau-beliau ini tidak meresepkan obat. Ya. Lalu kalau konselor itu juga sama menolong orang-orang yang mungkin sedang mengalami ya gangguan mental ini, cuman mereka juga tidak meresepkan obat. Nah, terapi yang dilakukan atau pertolongan dari konselor itu berupa percakapan yang terapeutik gitu. Jadi kayak semacam percakapan yang memang diarahkan untuk bisa menggali ya masalahnya apa, membuat orang itu merasa lega kayak gitu, bisa memandang masalah dari sudut pandang yang berbeda. Nah, kalau dulu mungkin lagi stres, suntuk, aduh nggak ada jalan, buntu semuanya kan gitu. Nah waktu ngobrol-ngobrol, terus oh iya ya ketemu, ternyata cuma begini ya gitu. Nah kalau gitu udah enakan, udah nggak perlu sampai ke psikiater. Berarti untuk langkah bijak awalnya ke konselor dulu kah atau ke psikolog dulu? Boleh sih ke konselor dulu atau ke psikolog, terserah ya. Jadi mungkin kan tergantung dari kliennya itu, mereka lebih suka kemana. Lebih tergantung ke kebutuhannya seperti apa juga ya Bu. Betul. Baik Bu Yuliana, terima kasih sekali lagi untuk hari ini. Senang sekali kita bisa membahas banyak seputar mental health, tapi kita akan masih ketemu lagi di 2 episode Glam Talk Ibu. Dan untuk kawan Merdeka yang mungkin misalkan kepengen berkonseling dengan Bu Yuliana, bisa ke mana? Bisa menghubungi Robokids ya. Nomor kita ada di Instagram @robokids_id atau ke handphone saya juga bisa 081 235 69 538 atau bisa DM di Instagram saya @yulian_yeni_haryanto _id. Baik, terima kasih sekali lagi Ibu untuk hari ini, dan kawan mereka juga terima kasih sudah menyaksikan Glam Talk hari ini. Tentunya kita minggu depan masih akan ketemu lagi di Glam Talk untuk membahas tentang kesehatan mental. Jadi jangan lupa saksikan terus Glam Talk. Saya akhiri dulu, saya Ricky Giovano. Sampai jumpa. 106,7 Merdeka FM, musik terbaik 90-an hingga kini.